Bahas One Piece chapter 1056. Ampun Lord Buggy. Wah gila sih ini, gila banget. Aku yakin kalian pasti sadar, semenjak Oda Sensei itu hiatus selama 1 bulan, dari chapter 1054 sampai 1056 ini, isinya semua gila banget informasinya, edan gimmicknya, edan wah gak ngerti lagi pokoknya. Kok bisa ya udah bikin setiap chapternya itu selalu ada hal yang baru terus, bahkan selalu bikin kita kebingungan. Dan akan selalu ada hal yang bisa dibahas gitu loh dari setiap panelnya. Gila gak tuh? Gak tahu lagi dah, tapi yang jelas gak usah kelamaan, ayo kita mulai pembahasannya. Ternyata chapter tentang Uta ada di chapter ini. Dan di sini Uta terlihat seperti bangun tiba-tiba karena mimpi buruk gitu ya. Bayangannya itu kayak ada kota yang terbakar. Bisakah kamu percaya? Bisakah kamu percaya? Sambil Uta terengah-engah. Apa ini maksudnya? Dan lalu diperlihatkan masa lalunya dia bersama Shanks, dan di sini ada Lakiru di desa Fuchsia. Lalu tiba-tiba Uta langsung mengacak-ngacak tempat sampahnya dan mengambil satu kertas yang sudah dia buang. Yang di sini tuh kayak menjadi sebuah lirik lagu gitu. Dan cerita Uta berhenti di situ. Nah, ayo langsung kita ke pembahasannya. Kita diberikan cover story lanjutan dari kisah Germa Double Six, di mana Germa Double Six ini tiba-tiba langsung diserang oleh Oven dan Katakuri, guys. Dan nggak tuh? Gila, masih halaman pertama. Ini udah terlalu gila banget. Mungkin kalian akan bilang, "Bang, lebay banget sih." Ya, silakan, memang itu yang saya rasakan, ini energi yang saya rasakan waktu baca chapter ini. Baru halaman pertama loh guys. Kira-kira ini Germa Double Six bisa lolos apa enggak ya? Coba kasih tahu komentar kalian di bawah. Nah, sekarang kita mulai masuk ke cerita aslinya, di mana kita langsung dibawa ke kastil ibu kota bunga dan diperlihatkan Shinobu dan Raizo yang benar-benar kurus kering kerontang kayak mumi. Lalu Kinemon minta maaf karena dia tidak tahu ada insiden tentang admiral yang datang ini karena dia pergi ke kota Kuri untuk menemui Otsuru. Ternyata setelah kota Kuri itu hancur, Otsuru menderita luka bakar di bagian wajahnya. Ya meskipun tidak terlalu parah ya, tapi alhamdulillahnya Otsuru masih selamat. Dan di sini kita bisa lihat bahwa Otsuru ingin menyusul Kinemon ke ibu kota bunga untuk hidup bersama Kinemon. Ya meskipun ini cinta om-om dan tante-tante ya, mereka tuh masih kayak cinta-cinta anak kecil gitu. Ya Allah, kepisah 20 tahun sih ya. Jadi ya udah deh. Kisah cinta orang tua itu memang lucu-lucu. Lalu kemudian Carrot datang karena dipanggil Inuarashi dan Nekomamushi. Dan yang bikin kaget adalah Inuarashi dan Nekomamushi ingin Carrot menjadi pemimpin dari negeri Zou berikutnya. Carrot pun terkejut mendengar permintaan itu. Inu dan Neko ingin Carrot menjadi pengganti mereka karena mereka berdua ingin tetap tinggal di Wano dan mengabdi kepada keluarga Kozuki sekaligus melindungi Momonosuke. Ditambah mereka merasa petualangan Carrot bersama bajak laut topi jerami membuat Carrot menjadi lebih bisa diandalkan untuk memimpin generasi yang baru. Dan tentu saja Carrot pasti menolak hal ini. Alasannya adalah dia merasa dia tidak bisa memimpin. Dan lagi pula banyak suku Ming lainnya yang lebih kuat daripada Carrot. Yang mana itu memang benar. Aku juga mikir begitu. Tapi seolah Oda Sensei itu mendengar pertanyaan fans seperti kita juga, Oda Sensei langsung memberikan jawabannya di panel ini. Para trio masketir Inuarashi datang dan berkata, memang benar. Karena itulah kau bisa percayakan pada kami untuk melindungi negeri kita. Dan logikanya kalau dipikir-pikir memang benar juga ya. Mending yang bertempur itu yang lebih kuat aja. Tugas memimpin biar orang lain. Dan kata-kata bagus muncul dari Neko dan Inu. Mereka berkata, Pedro akan terasa jauh lebih hidup jika bersama Carrot dibandingkan dengan orang lain. Wow. Masih sejauh ini tapi Pedro masih dikenang gitu ya. Waduh. Jadi inget gitu. Ya. Pero kampret. Nah, adegan selanjutnya, aneh banget di sini. Kozuki Sukiyaki berkata pada Momonosuke dan Hiyori bahwa dia adalah kakek mereka sekaligus ayah dari Kozuki Oden. Padahal di chapter 1053, dia sendiri yang bilang bahwa dia tidak ingin memberitahukan fakta ini kepada Momonosuke dan Hiyori. Lah, ini orang tua labil banget. Momo dan Hiyori pasti menangis bahagia karena ternyata mereka masih memiliki anggota keluarga. Dan tepat seperti dugaan Sukiyaki bahwa para samurai sarung pedang merah mengetahui identitasnya. Tapi mereka merasa itu bukanlah bagian mereka untuk mengungkapkan identitas tersebut. Yang lucunya adalah ternyata Kinemon tidak mengetahui hal itu sama sekali. Ya Allah, Kinemon. Adegan wajah Kinemon yang unik ini mengingatkanku pada chapter 975 saat Kinemon tidak sadar ternyata kalau kesalahannya membaca kode justru menjadi keberuntungannya. Wah, sumpah ini
Vibe-nya buat aku yang mirip banget. Sukiyaki pun lalu meminta agar dia tetap dibiarkan bisa hidup bersama dengan warga Wano lainnya, dan jadi mungkin dia ingin melepaskan kebangsawanannya ini kali ya. Yang tentu saja hal ini langsung disetujui oleh Kinemon karena yang penting bagi Kinemon dan lainnya, Kozuki Sukiyaki tetaplah hidup. Lalu kita dibawa ke adegan berikutnya di mana Robin akhirnya menceritakan kepada seluruh bajak laut topi jerami bahwa Pluton ada di Wano. Dan yang paling terkejut justru malah Franky, yaitu kayaknya hal yang wajar sih. Robin pun menawari Luffy apakah Luffy ingin mengambil Pluton. Ya seperti yang sudah kita duga dari kapten kita, Luffy tidak mau mengambil Pluton. Lalu kecurigaanku pada video reviewku yang 1055 kemarin ternyata dibahas di sini juga. Robin berkata, kenapa Oden ingin melepaskan Pluton padahal itu bisa menjadi dampak buruk bagi negeri Wano. Dan masih saja pertanyaan itu belum terjawab di chapter ini. Lalu aku benar-benar kaget pada bagian ini. Muncul Shinobu versi kurus dan tinggi. Anjir, aneh banget. Jadi Shinobu ini berubah menjadi versi dia waktu muda dulu. Cuman wajahnya agak tua sedikit. Oke lah, jurus Aramaki bisa membuat dia menjadi kurus, tapi menjadi tinggi. Aduh, agak bingung nih. Oda Sensei. Logikanya Oda Sensei bener-bener gila. Tapi bener-bener bagus banget. Dan aku kepikiran jangan-jangan Oda Sensei itu membuat konflik Aramaki datang ke Wano. Tujuan utamanya hanya untuk membuat Shinobu menjadi kurus. Waduh, konyol banget. Ditambah lagi Otama sekarang ternyata menjadi muridnya Shinobu untuk menjadi kunoichi atau ninja perempuan. Dan dia ingin menjadi krunya Luffy suatu saat nanti ketika dia sudah menjadi kuat. Semangat Otama. Dan di sini guys, waduh gilanya dari chapter ini. Shock aku sumpah. Karibo muncul. Guys, gila. Wah. Di videoku yang ini, aku berkata bahwa Karibo itu harusnya punya peran yang lebih penting lagi di arc Wano ini. Tapi kok dia lama gak muncul-muncul gitu. Dan ternyata mungkin peran Karibo justru ada di sini, di mana dia mendengar bahwa Pluton ada di bawah Wano. Dan dia berkata bahwa ada seseorang yang pasti akan senang jika mendengar informasi ini. Teori lagi nih. Siapa orang yang dimaksud Karibo? Angkatan Laut? Pemerintah dunia? Atau mungkin ada bajak laut yang mungkin menjadi aliansinya Karibo. Mungkin, aku nggak tahu. Atau yang ada di bayanganku adalah, mungkinkah orang yang dimaksud oleh Karibo ini adalah Kurohige? Nggak tahu lagi dah, nggak tahu. Lalu kita dibawa time skip beberapa hari setelah kejadian ini, di mana Momonosuke sedang mengawasi para warga Wano di bawah kastil. Yang entah kenapa kayaknya wajahnya Momonosuke ini seperti sedang memikirkan sesuatu gitu. Lalu dia meminta Zoro untuk mengajarinya ilmu berpedang, tapi ternyata Zoro tidak ada, sekaligus semua kru bajak laut topi jerami. Ternyata saat bertemu Hiyori dan Otoko, mereka semua sudah pamit tadi pagi. Tapi anehnya mereka tidak berpamitan pada Momonosuke, dan juga tidak memberitahu Kinemon tentang pamitan ini. Ada apa ini? Oda udah nyiapin adegan perpisahan kayak apa ya? Penasaran sumpah. Gak sabar nih chapter depan. Lah ini kepikiran, aduh, kita ngayal lagi. Bagaimana jika wajah Momonosuke yang merasa aneh ini tadi, dan kenapa Luffy dan kawan-kawan tidak berpamitan kepada Kinemon dan Momonosuke? Mungkin alasannya adalah karena Momonosuke dan Kinemon adalah orang yang sudah lama ikut bersama mereka sejak di Pang Hazard, dan pastinya perpisahan ini akan sangat berat bagi mereka. Atau mungkin Luffy berpikiran bahwa mungkin saja Momonosuke dan Kinemon akan ikut mereka, atau setidaknya pengen ikut Luffy pergi, tetapi tidak bisa, dan Luffy tidak ingin hal tersebut terjadi. Ya nggak tahu lah ya. Lalu kita dibawa menuju ke pelabuhan Tokage. Ternyata di sana kita diperlihatkan 3 bajak laut, Law, Kid, dan Luffy sudah bersiap-siap untuk pergi meninggalkan Wano di hari yang sama. Lalu agar tidak terjadi perselisihan, akhirnya mereka memilih satu dari 3 arah yang ditunjukkan oleh log post: timur laut, timur, dan tenggara. Kid dan Luffy secara serampangan sama-sama memilih jarum yang ada di tengah, itu berarti mereka ke arah timur. Sedangkan Law memilih ke arah timur laut, karena Law merasa dilihat dari petanya, arah timur laut itu malah justru arah yang paling cepat untuk menuju ujung dari Grand Line. Dan lucunya lagi adalah di mana Kid dan Luffy ini menentukan siapa yang akan pergi ke arah timur menggunakan undian, dan Luffy akhirnya kalah, yang mengharuskan Luffy dan kawan-kawan pergi ke arah tenggara. Sepele banget gak tuh nentuinnya? Nah ini aku lagi berteori lagi nih, asik. Apakah mungkin 3 arah ini ada hubungannya dengan Road to Laugh Tale volume 1, di mana Oda Sensei memberikan 3 pilihan pulau, di mana kemungkinan letak Road Poneglyph terakhir berada? Apakah 3 arah ini juga menuju ke Elbaf, Vira,
dan Hachinosu. Kira-kira ya kalau memang benar seperti ini, bajak laut siapa yang akan ke pulau mana? Waduh, aku nggak tahu lagi nih. Aku pengennya sih Luffy ke Elbaf ya. Tapi kalau ke Vira ke Hachinosu juga nggak masalah juga sih. Luffy yang merasa kecewa dengan undian ini langsung protes. Dia kan Yonko, harusnya dia yang berhak untuk memilih arahnya. Ini kekanakan banget sumpah. Kid pun lalu jengkel kan. Tidak hanya kepada Luffy, tapi kepada Yonko yang lain, terutama adalah Lord Buggy. Di sini bener-bener informasi yang paling gila di chapter ini, di mana Lord Buggy ternyata membentuk, aku nggak tahu ini apa ya, tapi dia bekerja sama dengan Mihawk dan Crocodile dengan nama Cross Quill. Ini gimana ceritanya Mihawk dan Crocodile bergabung bersama Lord Buggy coba? Edan banget edan. Bro, Buggy jadi Yonko aja udah ngagetin. Sembah Lord Buggy, sembah Lord Buggy, sembah Lord Buggy. Ya Allah guys, Lord Buggy lucknya gila. Luffy kaget mendengar hal tersebut. Jangankan Luffy, kita aja juga kaget. Dan bahkan Zoro pun tidak percaya dengan hal tersebut karena dia merasa Mihawk tidak akan melakukan hal seperti itu. Aku berpikir kalau Crocodile dan Mihawk ini kalau jadi anak buahnya Buggy, kayaknya enggak deh. Mungkin mereka berdua ini tidak bergabung ke bajak lautnya Buggy. Tapi mungkin saja mereka cuman beraliansi. Aku mikirnya Mihawk dan Crocodile ini kayak memanfaatkan posisinya Buggy yang sudah menjadi Yonko. Dan menurutku juga ya, Crocodile dan Mihawk ini punya tujuannya masing-masing kok. Karena dilihat dari Crocodile dan Mihawk yang punya harga diri yang tinggi ya, rasanya mereka kalau tunduk ke Buggy itu mending tempur dah, ayo. Mending tempur deh daripada aku jadi anak buahmu. Kayaknya sih gitu. Bahkan di sini Lau pun juga terkejut dan dia bahkan mengakui bahwa Buggy itu pantas menjadi Yonko jika bisa menaklukkan Mihawk dan Crocodile. Tapi Luffy menyangkal itu karena yang udah pernah bertemu kan memang Luffy ya. Luffy berkata bahwa percayalah Buggy itu bodoh. Mungkin dia bodoh tapi lucknya, keberuntungannya dia itu gila banget. Kita lalu berkata ternyata Cross Guild-nya milik Buggy ini mengeluarkan bounty untuk angkatan laut. Dan sekarang yang tadinya pihak memburu, sekarang malah diburu. Wow. Ini sekuat apa coba Cross Guild ini sampai dia berani-beraninya mengeluarkan poster buronan angkatan laut. Wah, dunia bener-bener kacau nih di One Piece. Aku jadi bener-bener penasaran apa yang sudah dilakukan oleh Buggy sampai dia bisa sebesar ini. Gak mungkin insiden kecil dong, pasti ini hal yang besar banget. Atau mungkin ya gak tahu ya, mungkin ini keberuntungannya Buggy aja. Tapi apapun itu aku tetap penasaran apa yang sebenarnya terjadi dengan Buggy. Lalu sebelum mereka berlayar, Lau memberikan kepada Kid salinan Road Poneglyph yang ada di Wano. Nah, di sini Killer mengatakan hal yang menarik. Dia berkata ini mirip dengan salinan yang mereka rampas dari komandannya Big Mom. Aku agak bingung nih, coba koreksi di kolom komentar ya. Aku kok nggak ingat di mana Kid itu bisa mengambil Road Poneglyph atau salinannya mungkin dari komandannya Big Mom. Kapan dan chapter berapa? Tolong kalau kalian tahu komentar di bawah ya. Dan lagi, siapa komandan yang dimaksud di sini? Aku bener-bener ngeblank nih di sini. Tolong bantu ya. Lalu Killer menambahkan jika mereka ingin unggul dalam perebutan One Piece ini, mereka harus menanggapi dengan serius tentang orang itu. Lalu Kid menjawab, kau ingin mengejar orang dengan luka bakar itu. Tapi kita tidak mempunyai petunjuk sama sekali. Di sini translate-nya agak membingungkan ya. Antara orang yang mempunyai luka bakar atau orang yang mempunyai luka dengan bentuk seperti api. Luffy bingung dengan siapa yang dimaksud oleh Kid. Robin pun juga bingung, tapi dia bingung melihat ekspresi Lau yang diam saja. Nah, di bayanganku orang dengan luka bakar adalah Sabu. Tapi aku sama sekali tidak bisa menemukan koneksi antara One Piece dengan Sabu ini. Apa ya? Atau mungkin bisa saja mantan Admiral Aokiji. Setelah pertempuran di Panghazard, dia mengalami luka bakar juga. Bahkan kehilangan sebelah kakinya. Kalian bisa melihat ini di One Piece Film Z. Ya, meskipun nggak canon secara story, tapi siapa tahu fakta ini juga canon. Atau mungkin malah ada karakter baru yang akan muncul nanti. Ah, anjir lah Oda janjinya pengen menguak semua misteri yang ada di One Piece, tapi malah dia nambah sendiri misterinya. Tapi ya udahlah, terserah Oda. Yang penting kita bisa menikmati cerita One Piece. Nah, akhirnya kita sampai di halaman terakhir di chapter ini, di mana ternyata Yamato ini belum ikut Luffy ke pelabuhan. Dia masih ada di atap kastil. Dan dia berkata pada Momonosuke dan Kinemon, dia sudah memutuskan untuk mengejar Luffy dan lainnya agar bisa hidup seperti Kosugi Oden. Dan meskipun udah diberi hal seperti ini, aku masih belum bisa memastikan apakah Yamato nantinya akan menjadi krunya Luffy. Hal itu tuh masih belum dipastikan gitu. Ya aku sih pengennya iya si Yamato itu gabung. Tapi tanpa konfirmasi dari Oda Sensei, kita masih belum bisa puas. Jadi kita tunggu aja di chapter berikutnya. Nah, itu adalah pembahasan chapter 1056 dariku. Seperti biasa guys, drop di bawah komentar, tanggapan, teori kalian seliar mungkin.
Ciao.